Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Teman-teman, apakah kedengaran suara Ibu Rika? Hai Bu Rika. Halo, Sean. Halo Ibu Rika. Halo, Koy. Oke, kedengaran Halo semua ya. Bu Halo, Rika. Wici, Ethan, Jordan, Aurin. Wah, senang ya bisa bertemu dengan kalian semua kembali. Baik, kita tunggu dulu ya. Sudah ada 12 Halo Ibu Rika. orang. Halo, Adrian. Halo, Ethan. Halo. Casey. Oke, sebentar. Ibu mau tanya dulu. Kita sekelas ada berapa orang ini di kelas 6A? 24. 26. Oh, 26. Oke. Ya. 26. 24. Oh, 24 atau 26? Hah? 24. 24 ya? Iya 24. Oke, 24 orang. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman untuk masuk ke dalam Zoom pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ini dapat berguna bagi diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita, ya. Mari kita buat sikap doa yang baik. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oh, ada lagi yang mau masuk sebentar ya. Sambil menunggu teman-temannya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Ya. Halo Matthew, kenapa tidak ditampilkan wajahnya? Bentar ya, ini ada lagi yang mau masuk. Baik, mari kita nyanyikan secara virtual. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil tolong jawab hadir ya. Dan mohon bantuannya. Kira-kira siapa yang belum Ibu Rika panggil tolong beritahu Bu ya. Rika. Ya, Ibu Rika ada. Hai Bu Rika. ya, hai. Selamat siang semuanya, sebentar ya, Ibu.
Oke, sudah Ibu iniin semua. Baik, sudah ada 20. Oke, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya. Oke, sebentar. Ethan, Clarabel, halo, adakah Ethan atau Clarabel? Ya. Clarabel ada. Oke, Ethan ada. Hadir ya, jawab hadir ya. Ian, Hadir. Matthew, Hadir. Jordan, Hadir. Adrian, Hadir. Andrew, Hadir. Nathaniel, baru ya Nathan ya? Iya, iya Bu. Oh, Nathan. Halo Nathan, sebentar ya. Halo Bu. Jason, Chloe, Ibu kok sekarang hadir. Hadir. sebentar dulu ya. Terus siapa lagi ini? Casey, aku hadir. Aurin, Luigi, Heli, Sean, Masih hidup. Gaby, Sean, don't be like that ya. Ken, Hadir. mana Ken? Hadir. Oke. Hadir. Nona, Eugenia. Hadir. Hadir. Oke, siapa yang belum Ibu Rika panggil? Kayaknya ini yang sama waktu di kelas 4 ya? Kelasnya ya? Bu Rika. Iya, bukan Jason, Bu. Apa di mix lagi ini? Mix. Oh, di mix lagi. Oke. Ken yang mana ya? Iya. Tolong dong Kennya dong. Ibu mau lihat dong Ken yang mana ya? Supaya Ibu Rika bisa tahu. Ibu sudah lama ini nggak lihat wajah-wajah kalian. Casey Ibu ingat, Luigi ingat, Helei, Binona. Ken yang mana ya? Ken baru ya? Enggak, Kenneth. Yang lucu-lucu itu, Bu. Oh, Kenneth. Iya. Terus ada lagi nggak yang murid baru yang tidak Ibu Rika kenal di sini? Nggak ada ya? Yang Nggak ada. Bu, ada Winona, Bu. Winona Ibu tahu. Nggak ada lagi ya? Oke, baik. Nanti hari siapa ini? Yang belum ada di sini. Ini baru 19 malah. 18 malah. Siapa yang belum Ibu Rika panggil? Ini tadi yang minta maaf karena laptopnya harus di restart ulang. Tapi Ibu nggak tahu nih nomor telepon siapa ini. Bu, aku boleh ke toilet nggak, Bu? Boleh. Ayo dong. Siapa? Bantuin Ibu Rika. Siapa yang belum Ibu Rika panggil ini? Oke, Ibu minta bantuan Jordan ya. Jordan tolong dicek dong siapa yang tidak ini. Oh, Joen terlambat masuknya. Oke, Joen terlambat. Sebentar dulu, ada yang tidak bisa masuk. Siapa yang tidak bisa masuk ini? Sebentar ya. Siapa yang belum bisa masuk? Katanya ada yang belum bisa masuk. Ibu, passwordnya kan Indonesia. Indonesia. Ini Aurin bilang BI, Bu. Oh, suruh ganti. Oh, bukan ya? Iya. Ya, karena yang lama itu Ibu udah ganti kan? Tuh, udah ada tulis di WA. Ya, terima kasih. Kenapa Ibu Rika ganti? Karena yang lama itu tidak bisa di-convert ke YouTube. Jadi nanti selesai ini Ibu Rika tidak bisa
bisa convert ke YouTube dan kamu bisa melihat apa sih yang sudah kita pelajari gitu ya. Oke, untuk record screen. iya betul, record screen itu yang Ibu penting. kenapa pakai kacamata sekarang? Karena mata ibu rabun dekat. Tahu rabun dekat apa? Tahu kalau lihat dekat bukan, tapi kalau plus lihat ya, jauh Bu? nggak apa-apa. Bukan. Lihat jauh ibu Plus. normal, tapi giliran lihat dekat malah berbayang, nggak bisa lihat apalagi Itu kok minus tulisan. plus atau silinder, Bu? Plus kacamata oma-oma kalau orang bilang. Ya, Iya, kayak kacamata kalau kata mami oma-oma aku katanya makanya. suka kayak Miss Sharon lagi di waiting room. Oke, sebentar ya. Iya. Ibu cek dulu. Karena ya itu hari ini mau ngapain, Bu? hari ini mau ngapain? Kita baru mau briefing nanti hari Rabu. Ibu akan mengadakan tes kecil ya. Isinya pilihan ganda, jawaban lebih dari 2 ya. Jadi nanti untuk mengetes seberapa jauh kalian sudah menguasai pelajaran bahasa Indonesia ya. Mudah Ibu kok, pakainya tidak headset susah. gaming. Iya, karena ini yang lebih jelas. Ini tahu kenapa laptopnya kadang-kadang suka nggak laptop yang di dalam itu tidak bisa nyala, jadi harus Oh, pakai ada yang connecting outset. to audio, Bu. Iya, oke, sebentar. Oke, masih ada 2 orang yang belum masuk. Siapa ya di sini ya? 2 orang yang belum masuk ya. Tolong Bu, dong, ada yang Sean. gambar anjing, Bu. Iya. Oh, siapa itu? Oh, Bu, saya Sharon. masih connecting. Nggak apa-apa. Karena sinyalnya maklum ya, jadi tolong ya, jangan ada yang marah ya, karena kan kita baru hari pertama ya. Oke, baik. Jadi nanti hari kedua, pertemuan kedua kita akan latihan dan perhatikan kalimat perintahnya. Apakah jawabannya harus lebih dari 1, menjodohkan, atau menyilang. Jadi ibu tidak akan memberitahu kamu melatih untuk instruksi, mendengarkan instruksi dengan baik. Oke, untuk di semester 1 ini ya, di kelas 6 ini tidak ada midterm, tidak ada final exam. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan, Ibu kita ada midterm enggak? Ibu Rika ada final exam enggak? Kamu tahu Ibu Rika kan dari kelas 3 dan kelas 4 seperti apa sih? Tahu. Jadi akan ada project. Project itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia adalah produk. Jadi kalian akan menghasilkan sebuah produk. Produknya apa? Teaming enggak atau solo? Teaming apa tuh maksudnya? Oh, tim. Maksudnya berkelompok atau sendiri? Individual dong ya. Karena kalau tatap muka mungkin Ibu akan lebih banyak teamwork, tapi nanti di suatu saat ada di waktu kalian akan melakukan mengerjakannya secara kerja kelompok, tapi nanti dilihat situasi, karena Ibu tahu karena susah sekali ya untuk bertemu dengan teman-teman ya. Oke, lalu tidak ada midterm, tidak ada final exam, tapi kehadiran kalian tetap akan diberikan nilai ya, karena udah di kelas 6 ya. Jadi itu nanti akan menghasilkan produk, kalian akan menghasilkan produk, dan di semester 1 ini ada 5 tema yang akan kita pelajari. Ya. Temanya itu ada tema 1 kita akan belajar teks laporan hasil pengamatan. Nanti di pertema akan ada tes ya. Entah itu tes lisan ataupun entah itu tes tertulis. Ya, kok tertulisnya biasanya kalian membuat teks ya. Kalau untuk kayak tema 1 ini, menulis teks laporan hasil pengamatan. Ya. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk membuat teks laporan hasil pengamatan. Nanti seperti apa nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Lalu lanjut di tema kedua kita akan bilang kawan. Tolong di mute ya Nathan. Nathan, Ya, Grace. coba lihat dulu kalau Ya, Nathan, Grace, Ben. Bu Rika.
Ya, terima kasih. Tolong di-mute dulu ya, Nak ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Jadi nanti itu tema 1, teks laporan hasil pengamatan. Lalu yang kedua itu kalian akan mencari informasi penting dari teks sejarah. Berarti kita akan belajar tentang sejarah Indonesia ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu tema ketiga itu tokoh dan penemuan. Berarti kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Yang keempat masih tetap teks eksplanasi juga yang ilmiah, tapi menyajikannya secara visual. Kalau yang tema 3 itu kita membuatnya dengan menggunakan mind mapping atau peta pikiran, sedangkan yang keempat kita akan melakukannya secara visual. Kalau yang visual ini jelas kalian akan membuat video ya dalam membuat atau mempresentasikan ketika kalian membuat teks eksplanasi. Nah, yang terakhir, tema yang kelima ini adalah kita akan belajar tentang teks formulir ya, bagaimana membuat formulir pendaftaran, membuat formulir menjadi anggota kartu anggota ya, entah itu anggota di perpustakaan ataupun anggota kalian menjadi anggota organisasi tertentu, misalnya sepak bola, basket itu kan ada kartu anggotanya. Lalu formulir daftar riwayat hidup. Nah, ini yang harus kalian harus tahu ya, riwayat hidup kalian seperti apa. Oke, baik. Nah, itu dia 5 tema yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada tema pertama. Kita masuk pada selamatkan makhluk hidup. Ya, sebelum itu silakan kameranya dibuka dulu, izin ya, Ken. Ya, kita foto dulu. Sharon, silakan kameranya dibuka ya, Nak ya. Ben, Sean, semua kameranya dibuka. Oke, sudah? Ibu foto dulu. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu Rika untuk screenshot juga boleh. Ya. Oke, silakan. Tapi Bu, saya nggak bisa lihat satu kelas, Bu. Oke. Karena di sini Jadi tidak saya foto. terlihat. Foto 2 aja ya, Bu. Ya, senyum. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oh, Jason kok fotonya Udah, Bu. begitu. Ini saya kirim dulu ya, Bu. Oke, yuk Ibu share dulu ya. Yuk, Ibu akan share sebuah video berkaitan dengan menyelamatkan hewan, selamatkan makhluk hidup. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Apakah kelihatan? Apa itu? Iya. Apa itu ya? Ayo, ada yang tahu apa ini? Masker. Ya, masker apa bukan ya? Yuk kita lihat dulu ya, diperhatikan baik-baik dan disimak. Ini akan menjadi proyek kalian nanti, mengamati lingkungan di sekitar kita. Itu dalamnya COVID loh, bukan? Belum tentu. Elang aja bisa ambil loh, dikirain makanannya. Aduh, kasihan sekali itu bebeknya sampai ngalungin. Oke. Oke, baik. Dari gambar tadi, oh sebentar, Grace mau masuk, sebentar. Oke, Grace sudah masuk. Oke, dari gambar yang tadi, kita ada tadi berapa orang? 24. Oke, semua hadir. Good. Lengkap sekali kelas ini ya. Oke, sekarang Ibu Rika mau tanya dari video tadi yang Ibu Rika, apa yang kalian lihat?
Masker. Manusia buang banyak Burung makan masker. Burung makan masker, ada tumpukan masker yang luar biasa banyak sekali ya. Ini di masa pandemi loh. Burung nyangkut di masker. Betul, nyangkut di masker ya. Ada yang di lehernya, ada yang di kakinya, ada yang di sayapnya loh teman-teman. Ya, ada juga yang di di sayap, leher, ada juga yang kesangkut kakinya, dia mau jalan juga nggak bisa. Itu yang di air Bu, ya. siapa tahu ada di punya perut. Iya. Nah, ini yang dijadikan tolong di mute ya. Siapa itu yang belum mute? Jason di mute dulu. Ada gerakan namanya itu adalah memutuskan. Nah, memutuskan ini kampanye putus tali elastis. Nah, elastis karena ada di masker. Di masa pandemi ini masker itu masker medis itu memang harus kita pakai ya. Tidak hanya medis ya, maksudnya masker apapun kita pakai untuk melindungi kita dari corona. Tadi ada yang bilang, "Ibu itu kan ada coronanya, Bu." Kita kan tidak tahu masker itu ada atau tidak ketika dibuang. Bisa jadi sebelum dia memegang itu sudah disemprotin dulu. Ya. Jadi ini kejadian yang memang ada di sekitar kita. Ya, di mana kalian, kita semua termasuk Ibu Rika harus menyelamatkan makhluk hidup. Sekarang yang tadi di video itu makhluk hidupnya ada makhluk hidup apa saja? Burung, elang, Burung, elang. orang. Nah, ini pelajaran kelas 3, Ibu mengetes. Masih ingat tidak makhluk hidup itu ada apa saja selain burung, elang, Sama Manusia. 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 Terus Ya, manusia human. apa lagi? Emang harus Dan ada di tumbuhan. situ. Dan pohon ya, tidak harus dari situ sih ya. Baik, jadi masih ingat ya, jadi kita pun termasuk makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, dari video tadi itu memang membuat kita bagaimana sih kita harus menjaga atau melindungi, menyelamatkan hewan-hewan atau makhluk hidup di sekitar kita. Ya. Kalau itu tadi contoh ya. Apalagi di sekitar kita tanpa keluar rumah ya, yang ada di sekitar kalian aja, karena nanti ini akan menjadi ulangan tema 1 tertulis. Nanti kalian akan menulis teks laporan hasil pengamatan yang ada di rumah kalian atau di sekitar lingkungan, sekitar kompleks kalian, tanpa harus keluar Tulis rumah. apa? Ya, contohnya tulis apa? apa? Kira-kira apa? Enggak, ambil tema, cari temanya dulu. Kira-kira ketika kita mau menyelamatkan makhluk hidup, apa yang harus kita lakukan? Kita cari Jangan buang masker. yang tinggalnya sangat yang tempatnya agak kotor, jadi mereka nggak bisa hidup. Abis itu kita piara, abis itu kita donasi ke orang lain yang ingin piara. Oke, boleh, betul. Apa Burung, lagi? kayak binatang, mereka kalau mereka kena COVID mereka bisa mati. Bisa juga. COVID itu ada hewan apa ya yang kena COVID juga ya? Ya kalau dia memang sehat, dia bisa ini ya sama seperti manusia kan makhluk hidup juga. Bisa Dia mati. bisa mati juga. Bisa. Nah, jadi ini tidak hanya tidak hanya hewan ya, tumbuhan juga ya. Bagaimana kalian melindungi? Nah, contoh nih, misalnya kalian sedang lagi jogging ya, jogging tuh di Kelapa Gading ya, atau di apartemen kalian, di bawah di situ ya, di lobi di apartemen kalian, tempat olahraga ataupun di kompleks kalian. Ya kan? Nah, itu Ibu masih sering banyak lihat ada anak yang suka buang sampah sembarangan. Ada juga sudah ditulisin ya, jangan injak rumputnya diinjak. Nah, apakah itu menyelamatkan makhluk hidup? Enggak ya, teman-teman ya. Jadi
Hal kecil seperti itu bisa kalian buat teks, atau kalian bisa mengamatinya. Oh ini loh, kalau kita harus melindungi makhluk hidup seperti apa, menyelamatkan makhluk hidup itu seperti apa. Ya, jadi ada yang di sekitar kita aja, nggak usah yang susah-susah. Kalau Ibu Rika ekoenzim. Nah, di kelas 7, di kelas pramuka itu kita akan praktek membuat ekoenzim. 7, 8, dan 9. Ya, dan juga apotik hidup. Apa itu apotik hidup ya? Nah, apotik yang bisa dibawa-bawa gitu ya. Salah. Apotik hidup itu adalah yang akan kita tanami tanaman-tanaman yang bermanfaat buat kita. Contohnya, menanam jahe. Bermanfaat tidak nanti kalau dipanen? Bermanfaat. Jahenya akan kita buat sebagai buat minuman ya. Dan lain-lain. Pare itu tanaman atau buah? Kenapa? Pare itu tanaman atau buah? Tanaman, buah atau tumbuhan, buah atau tanaman ya. Pare itu termasuk sayuran. Jadi tumbuhan. Iya, sayur. Karena Jadi, itu bisa dibuat, pare itu tidak bisa langsung dimakan ya. Yang ada pare itu harus diolah dulu supaya dimasak menjadi sayuran. pare manfaat buat aku kalau kayak biasanya kalau aku sakit perut kan biar bisa dimuntahin gitu. Minum pare. Oh, kamu suka makan pare? Wah, bagus dong, Sean ya. Bukan. Kalau aku misalnya sakit perut, aku minum pare itu bukan biar aku telan, biar aku mual, biar aku bisa muntahin. Oh, gitu. Jadi Jadi apa yang enek itu bisa keluar ya. Oke, boleh juga ya. Tapi kalau Ibu Rika lebih baik minum air anget biar nanti nggak jadi mual ya kalau kalian mual ataupun mau muntah. Oke, itu dia contoh tadi ya. Ada lagi, nah ekoenzim ini nanti kalau kelas 7 sudah selesai membuatnya, itu biasa kelas 7 atau kelas 8 sudah membuatnya, nanti akan dipakai di dalam lingkungan sekolah kita ya. Ketika kalian akan cuci tangan, kalian memakai ekoenzim. Dan itu aman buat kulit kita dan itu menyelamatkan bumi ya. Jadi bukan sabun yang biasa kalian pakai ya. Terus apa lagi kira-kira kalau kita bisa menyelamatkan makhluk hidup? Kira-kira ada ya? Ini contoh ya, ketika hari ini ketika liburan, Ibu Rika itu suka sekali naik sepeda. Sepeda dikeliling-keliling, tiba-tiba suatu saat Ibu Rika melihat setiap pagi Ibu lihat ibu-ibu ini selalu membawa baskom. Baskom itu berisi nasi dengan ikan cuek dicampur. Buat apa coba? Ikan. Buat makan. Iya, buat makan. Tapi makan siapa? Coba ada yang tahu? Tiap pagi dibawa terus dari rumahnya. Oh, sumbang ke orang. Kurang tepat. Jadi dia kasih untuk kucing liar. Tahu kucing liar? Kucing yang tidak punya tuan. Jadi taruh. Ya, Bu. Tadi aku bilang kucing, Bu. Oh, nggak kedengeran Ibu Rika. Dia taruh begitu. Ibu kaget. Siapa ya itu ya? Kok rajin sekali, kok baik sekali gitu loh. Ternyata dia menyelamatkan banyak kucing liar yang tidak mempunyai tuan. Dia kasih makan. Ibu kaget kan? Ibu tanya dong. Ternyata beliau itu adalah seorang guru di sekolah internasional dan dia mempunyai rasa belas kasih ya, mempunyai rasa aduh kasihan sekali ya kucing ini ya, makanya dia tiap pagi dia selalu kasih sebelum dia mengajar ya. Dia ngajar misalnya jam 7, jam 6, setengah 6 tuh dia sudah bagi-bagiin. Setengah 7 dia sudah standby di rumahnya untuk Zoom seperti kita. Luar biasa ya. Itu contoh yang ada di sekitar kita. Jadi nanti kok ketika Ibu tanyain, kira-kira kalian mau ngambil tema apa ya menyelamatkan bumi ini? Nah, menyelamatkan makhluk hidup, sorry. Kalau bumi udah luas, sekarang makhluk hidup. Bu, apa kira-kira? Kenapa dia nggak bawa kucingnya ke rumah aja daripada jauh-jauh tinggal kasih lalu pulang lagi? Betul. Tapi kan dia pasti punya anak, dia juga mengajar ya. Jika dia memberikannya ke
Itu kan jadi kucing itu bisa tinggal di mana aja dan belum tentu juga kucing akan nyaman hidup dengan orang yang tidak dikenal ya. Ya kan sama seperti anjing kamu. Kalau kamu punya hewan peliharaan nih, misalnya Ibu Rika main ke rumah kamu, pasti kan hewan peliharaan kamu ya anjing itu akan menggonggong, galaknya ya kan. Ada juga yang friendly, mau karena Ibu Rika suka sama binatang maka dia akan suka juga. Ada yang seperti itu. Jadi tidak mudah untuk beradaptasi. Ya, oke. Kira-kira siapa yang mau kira-kira Ibu, saya nanti mau ambil temanya tentang kalau tadi itu siapa ya ngomong itu bagus juga sih dia idenya kelas 6B. Ibu Rika, kalau saya mau ambil ikan atau apa gitu, hewan yang kasihan dia yang udah mau mati katanya gitu kan. Saya mau pelihara, saya kasih makan, nanti kalau dia udah sehat saya donasiin ke orang lain. Nah, itu juga boleh. Nanti kalau udah sehat, aku masak deh waktu makan. Ikan apa dulu? Oh, ya kan? Ikan mati. Oke, mungkin ada yang teman-teman mau ceritakan. Misalnya, Ibu saya pernah lihat ini. Atau omanya Ferdinand. Tadi cerita Ferdinand. Ibu, oma saya juga ikut ekoenzim. Nah, itu juga boleh. Sekarang ada lagi memanfaatkan sampah plastik menjadi hal-hal yang bermanfaat ya. Kemarin Ibu ikut pelatihan plastik bekas minuman sasetan seperti kopi kapal api, energen, itu plastiknya itu dikumpulin sampai banyak mah Ibu. Terus Ibu bisa bikin tas. Terus Ibu bisa bikin Ibu ada fotonya enggak? Tisu. Kenapa? Mau lihat tas dari Lihat dong. Oh gitu. Besok ya nanti Ibu kumpulin dulu karena Iya, sekarang boleh, lagi dikasih buat contoh buat yang lain gitu. Nah, itu kan hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk lingkungan di sekitar kita. Ya. Sama Bu, Ya. kan kayak ada kopi sasetan yang kayak cari satu saset habis itu dibayar 500 perak kan Bu. Itu kan bisa begitu. Oh, yang ada hadiahnya ya. Ada. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dapat 500 perak, satu saset. ada yang Jadi kalau bisa dapat 1.000, 100, ada yang dapat hadiah yang lain, ya, ada yang jalan-jalan ke luar Iya. negeri, ada jalan-jalan keliling ke Bali, ada yang seperti itu. Karena itu menarik para pembeli untuk membeli produknya. Nah, seperti itu. Itu ada nanti di pelajaran bahasa Indonesia di kelas berapa ya, kelas? Itu kayak you harus cari sampah merek saset itu habis itu you jual di loakan gitu Bu. Habis itu dapat 500 perak satu Oh saset. ya. Kok Ibu Jadi kayak dijual gitu sasetan yang kosong. ada yang seperti itu. Jadi kayak Contoh bersihin lingkungan. betul. Kalau contoh ada juga seperti itu, ada juga yang Ibu saat ini gini. Nih, Ibu Rika itu suka banget minum minuman mineral, tapi minuman mineral ini tidak sembarangan minuman, bukan air aqua biasa ya, oksigen. Nah, kita Ibu minum sehari misalnya 1. Lama-lama kan numpuk ini ya. Nah, karena numpuk itu dikiloin, bisa loh dijual. Nah, dan per kilonya itu bisa dimanfaatkan juga, uangnya bisa buat beli yang lain. Makanya kadang-kadang Ibu pilah nih sampahnya nih, sampah yang plastik, sampah yang ini, karena yang plastik ini bisa dijual kembali. Makanya tukang sampahnya itu seneng kalau lihat Ibu Rika milah-milah sampah itu. Dia bilang, Ibu nih botol-botolnya nggak dipakai buat saya ya. Ya udah silakan. Kadang-kadang botol-botol ini Ibu isiin ekoenzim buat bercuci tangan, buat cuci baju, karena ekoenzim itu memang bermanfaat sekali buat kita. Ya, Berkak. Bapakku kayak beli es batu yang kayak luarnya dilapisin pakai plastik biar tinggal di freeze kan, biar nggak buang air kan. Itu bagus, aku suka. Tapi aku coba ditanya kok ini kok nggak dingin. Ya emang dingin, tapi kayak nggak terlalu bermanfaat gitu. Maksudnya itu ide yang udah bagus, udah dibeli kata bapakku. Tapi nggak terlalu dingin lah. Dingin iya, tapi nggak terlalu dingin. Karena kan sudah dilapisin plastik.
Beda dengan Ya, es yang langsung kita sentuh dengan tangan, itu kan beda. Ya. Ya. Sama kayak es krim. Es krim ketika dipegang kan nggak begitu dingin, tapi ketika kita buka bungkusnya kita makan, dingin sekali ya. Seperti itu. Baik, silakan. Kira-kira ada ide apa nih yang mau kalian lakukan ketika yang ingin kalian lakukan? Ibu kan kita kan juga nggak usah kayak lakuin apa-apa sama lingkungan. Kita kan bisa kayak kayak ada orang mau adopt anjing yang mereka nggak mau. Oh Gitu iya. kan, Bu. Iya, betul. Itu juga boleh. Jadi selamatkan, kita tidak perlu melakukan yang ada di depan mata kita aja. Misalnya jangan menginjak karena rumput ya, jangan mencabut-cabuti tanaman, itu kan hal yang singkat. Di depan rumah kamu bagaimana? Oh, mama misalnya ataupun papa yang suka bertanam ya, nanam buah-buah bunga-bungaan, kamu tinggal siram. Seperti itu. Ya. Kalau nggak salah dulu waktu di kelas 4 ada Eugene mana ya Eugene? Oh, ini Eugenia ya? Oh, Eugenia ada. Ibu, Ya, Jason? kita walaupun nggak ngapa-ngapain kan kita bisa juga donasi uang ke kayak charity buat mereka lakuin yang mereka mesti kan, Bu. Betul. Nah, tapi kamu harus tahu dulu tujuan kamu untuk menyumbang itu apa. Wah, jadi banyak nih idenya nih, kalian nanti nih udah ketahuan nih nanti mau bikin apa nih. Ya, nggak apa-apa. Idenya bagus, jadi ini bisa kalian, kayak kemarin ya, sedikit cerita ya teman-teman ya. Itu harus tulis atau harus pakai PowerPoint? PowerPoint atau tulis? Ibu mau tulis aja ya, karena ibu mau belajar, ingin mengambil nilai kalian dalam menulis. Jadi nanti ibu kasih Google Form atau Google Form, di mana kalian akan menulis langsung, mengetik langsung apa yang ingin kalian lakukan untuk menyelamatkan lingkungan, ya. Lingkungan, makhluk hidup, bukan lingkungan, makhluk hidup. Seperti itu. Bu, jadi nggak boleh pakai PowerPoint gitu? Nggak usah. Nanti yang PowerPoint itu nanti masuk kepada, sebentar dulu. Bab tema 4 yang teks eksplanasi secara visual. Kalian boleh dengan PPT atau PowerPoint atau melakukan video, kalian langsung share. Itu kelas 4 kemarin itu bagus sekali bikinnya dia. Mereka menganalisis buku. Itu mereka langsung, nanti Ibu kita kasih lihat contohnya. Mudah-mudahan masih ada Ibu, saya videonya. boleh ngomong, Bu? Boleh, Nathan, silakan. Jadi kita tulis cara menyelamatkan makhluk hidup, entah tanaman atau hewan, di dalam notebook. Ya, Bu ya? Iya, kalau kamu mau buat sekarang boleh latihan dulu, tapi nanti ketika Berapa paragraf, Bu? berapa paragraf? Ya, seperti biasa, kalian sudah kelas 4 kan 4 paragraf dong. Dengan 5 kalimat. Ibu. Ya. Ibu. Tapi bukan masalah paragraf, bukan ini ya. Karena bikin teks laporan hasil pengamatan itu biasanya ada tulisannya. Bisa kamu mengamatinya kapan. Jadi ini bukan teks yang bisa kamu buat asal-asalan ataupun yang tidak real, tapi ini adalah nyata yang ada di sekitar kamu. Jadi nanti kamu mengamati misalnya hari Senin, tanggal, atau hari Selasa, tanggal 31 Agustus. Nah, saya membantu mama menyiram tanaman atau merawat tanaman di rumah, seperti itu. Baru Ibu, nanti kalau misalnya saya kan pelihara burung, Bu. Mm-mm. Saya tuh biasa, papa saya tuh suka taruh jagung tuh di tempat yang buat jemur bawang itu, tau gak sih, Bu? Iya. Yang Terus? gede. Nah, terus biasa burung gereja pada datang, Bu. Oh, Mama aku kasih makan. berarti kamu gitu. menyelamatkan burung-burung liar juga. Itu juga boleh. Tapi nanti. Jadi bukan, Bu, berapa paragraf, Bu harus bagian. Ada strukturnya, cara membuatnya seperti apa. Jadi tidak asal buat. Ya, nanti akan Ibu jelaskan lebih jelas. Nah, seperti tadi misalnya, Ibu, saya suka
kasih makanan jagung, taruh di depan ini, di depan rumah. Ntar burung-burung liar, burung gereja itu suka datang, suka makan. Itu juga boleh. Ibu juga begitu di teras Ibu Rika itu suka Ibu jagung-jagung itu boleh Ibu taruh di lantai. Udah burung Ada gereja kan pada burung datang. saya Yang gitu ada makan anjing di- Ibu gonggong terus, karena ada burung. Ya seperti itu, nggak apa-apa. Ibu, Hmm. ibu vegetarian karena kan ibu suka selamatkan binatang. Enggak, Ibu mah makan semuanya. Makan semuanya. Ibu saya punya adik pelihara ayam, Bu. 5 biji. Oh ya, Ibu Dari pelihara. kecil beli. Jadi papi aku tuh, adik aku dulu pernah dibeliin kelinci. 2 biji mati soalnya Mm-mm. susah ngerawatnya. Betul. Terus papa aku tuh beliin ayam yang warna-warni gitu loh, Bu. 5 biji. Oh, yang kecil-kecil yang di pasar ya dibeli ya. Iya, yang diwarnai Nih, Bu. cat, Bu. Ibu udah gede, Bu, sekarang. Wih, masih berwarna ya? Masih berwarna tapi udah mulai rontok, Bu, warnanya. Iya, karena itu bukan pewarna asli ya, dia diwarnai. Tadinya sebenarnya Itu aku kayak tanya dicat. papa kenapa belinya yang berwarna, kan kasihan mendukung. Enggak, Iya. aku kata Betul. papa iya justru biar nyelamatin mereka, kasihan gitu kan diwarnain terus. Jadi Iya. mendingan kita Kita anggap rawat. aja. Oke, Daripada yang betul. normal-normal itu aja kan, mendingan Iya, yang warna apa kasihan adanya. soal. Enggak biasa. Oke, Oh, betul. Saya kira lovebird. Oh, Jinak itu kan, Bu? itu burungnya Jason. Burung apa? Oh, lovebird. Ih, Ini lovebird. enggak galak ya? Wah, tuh Enggak. selamatkan hewan ya. Lucu Wah. banget. Kalau Chloe, anjingnya masih hidup nggak, Chloe? Anjing Chloe dulu. Saya Oh, nggak ada anjing. Saya anjing nggak ada. siapa ya dulu ya pernah Ibu Rika lihat? Oh, bukan Chloe ya. Oh, Luigi kayaknya. Aku punya 2 burung, tapi kata papa aku nggak boleh ke bawah gara-gara kan ada aku punya burung di seberang, jadi katanya Iya. nggak boleh gara-gara ada badak Iya, itu. nggak apa-apa. Oke, jadi Ini seperti kayak itu. anjing. Wah, enak nih Ibu Rika nih kalau ngajar seperti ini, kalian sudah paham semua. Jadi nanti tinggal Ibu ajarin cara membuat strukturnya. Tapi hari Rabu kita tolong usahakan jangan sampai terlambat ya, karena nanti kalau kamu terlambat nanti akan lama juga, kalian akan terpotong untuk mengisi Ibu submitnya di jawabannya. Google Classroom atau di mana? Nanti kita akan Zoom, nanti sesudah Zoom kalian akan di Google Docs, kalian akan mengerjakan latihannya. Berarti tulisnya itu kayak tanggal gini-gini papa aku kasih ini, aku juga bantuin ini gitu ya, Bu, Itu ya? nanti dia sesudah kita belajar tema ini, itu nanti. Ya. Berarti kita langsung tulis aja ya, Bu, ya? Betul. Nggak apa-apa kan? Oke. Ketik langsung ya di type karena kita menggunakan komputer. Ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya. Di kertas kan atau di komputer, Bu? Di notebook kan? Ibu Rika. Iya, sayang. Di komputer, Nak. Langsung nanti Ibu share. Saya nggak ada komputer. Saya punya komputer itu, Bu. Nggak ada buat papa kerja. Buat Bukan- itu. Bukan komputer ini loh yang langsung di sini nih pakai Google Docs, langsung kamu bisa pakai ketik langsung. Oh, iya. Bisa kok, bisa Ibu, ya. Habis kita selesai kita mesti kirim. Iya, udah otomatis langsung kirim ke Ibu Rika. Oh, di WA. Langsung Ibu Rika atau nilai di nanti. Google Classroom. Iya. Google Classroom. Yes. Ibu Rika. Oke, sudah Tadi ya. nggak tahu Karena kenapa Ibu Rika ada tadi kelas nggak bisa lagi. masuk Google Classroom. Siapa? Oke, Aurin. Bu. Aurin. Oke, Aurin nanti japri Ibu Rika aja ya. Karena waktu sudah habis, Ibu ada kelas ke-9 lagi ya. Terima kasih ya. Oke. Salam sehat Bye, Bu. selalu. Sampai Ibu. ketemu hari Rabu. Hari Rabu usahakan Bye. jangan terlambat ya. Kita ada tes ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Bye.